Pernah kebayang gak sih ada mobil yang bisa berjalan sendiri, gak perlu disetir, gak perlu dikendalikan, tapi bisa belok sendiri, lurus sendiri, bahkan bisa menghindari halangan loh. Tenang teman-teman, itu bukan cuma impian Elon Musk doang. Ada juga peneliti Indonesia yang bisa bikin prototipe mobil pintar ini. Dan yang keren, cuma pakai Raspberry Pi dan kamera mini loh. Yuk, kita bahas bareng-bareng jurnal dari Muhammad Dandi dan Muhammad Fauzan tentang gimana mereka ngebandingin dua cara bikin mobil yang bisa nyetir sendiri. Yang menggunakan dua algoritma, yaitu image processing dan neural network. Kita bandingkan kedua algoritma tersebut ya. Kita mulai dari kenapa penelitian ini dilakukan. Setiap tahunnya, angka kecelakaan di jalan tuh tinggi banget loh. Dan penyebab besarnya, ya manusia itu sendiri. Nggak fokus, ngantuk, dan terlalu ngebut. Nah, peneliti mikir, gimana kalau kita bikin mobil yang bisa berjalan sendiri? Jadi kesalahan manusia bisa kita kurangi. Tujuan dari jurnal ini jelas, bikin sistem autopilot buat prototipe mobil dengan Raspberry Pi. Terus kita bandingin dengan dua metode yang tadi, yaitu image processing dan neural network. Yang mana yang lebih akurat, yang mana yang lebih baik untuk mobil autopilot ini. Sebelum masuk cara kerja algoritma, kita bahas dulu ya mobilnya. Mobil ini prototipenya kecil, kayak mobil remote, tapi isinya canggih. Di dalamnya ada kamera sebagai mata si mobil, Raspberry Pi sebagai otaknya, motor DC buat gerakin roda, dan joystick buat ngumpulin data pas awal-awal. Nah, mobil ini dilatih dulu kayak anak magang lah ya, sampai bisa dia jalan sendiri. Nah, sekarang kita bahas cara ngajarnya nih. Nah, yang pertama kita bahas metode image processing. Nah, bayangin, kamu lagi nyetir di jalan, ngelihat marka garis-garis putih di jalan yang di tengah sebagai nunjukin arah jalan itu loh. Nah, image processing itu diatur biar ngerti untuk ngelihat garis-garis itu. Pertama-tama, mobil itu dikendalikan secara manual sambil merekam lintasan kamera. Gambar yang ditangkap kemudian diolah lewat proses yang disebut thresholding. Fungsinya biar mobil itu bisa bedain mana yang jalur dan mana yang background. Biasanya jalur itu dikasih warna putih dan kalau background dikasih warna hitam. Nah, setelah itu gambar di warp alias tampilannya itu dibuat menjadi bird eye view agar terlihat dari atas gitu loh. Kenapa? Karena dari atas itu bentuknya tuh terlihat lebih jelas seperti ngelihat peta. Lalu kita masuk ke histogram. Nah, di bagian histogram pixel, nah ini penting. Kalau dari sini mobil bisa ngitung banyaknya pixel putih dari sisi kiri, kanan, dan tengah. Dari sana keluar deh yang namanya nilai kurva. Kurva ini yang menentukan insting mobil, dimana kalau pixel putih banyak di kanan, maka kurva positif, mobil belok kanan. Jika kurvanya itu banyak di kiri, kurva negatif, maka mobil belok kiri. Kalau seimbang, nilai 0, maka mobil itu berjalan lurus seperti biasa. Gampangnya, mobil dikasih angka arah. Seperti kalau minus 25, dia belok kiri karena dia negatif. Kalau dia plus 30, dia positif. Jadi dia belok kanan. Jika 0, maka dia jalan lurus. Nah, setelah dapat kurva training di awal, mobil ini bisa nyetir sendiri, baru bisa nyetir otomatis seperti yang kita rencanakan dari awal. Tetapi ada kelemahan di metode ini loh, yaitu apa? Yaitu pencahayaan. Mengapa pencahayaan itu penting? Karena metode ini sangat sensitif dengan cahaya. Jika gelap dikit dia gagal, jika terang dikit dia gagal karena dia agak sulit membaca. Bahkan rumput saja dia bisa salah baca. Dia bisa mendeteksi bahwa rumput ini adalah jalur yang warna putih tadi. Nah, dari 10 percobaan karena pencahayaan inilah, maka hanya 7 yang berhasil dari 10 percobaan loh. Jadi mungkin kurang akurat. Jika
menggunakan metode image processing ini. Sekarang kita lanjut ke metode yang kedua, metode yang lebih canggih, lebih kompleks dan lebih pintar, yaitu adalah neural network. Kalau tadi mobil bacanya lewat gambar dan logika sederhana, kali ini mobil diajarin kayak anak kecil yang belajar dari pengalaman ribuan kali. Pertama-tama kamera tetap merekam jalur, tapi bukan video biasa. Setiap 0,3 detik kamera ngambil satu gambar. Total bisa ribuan gambar. Nah, setiap gambar ini dikasih label. Gambar ini belok kanan, gambar ini lurus, gambar ini belok kiri. Nah, semuanya disimpan bareng data kemudi dalam file CSV. Selanjutnya, data itu diproses. Ada dua proses, yaitu augmentasi data, gambar digeser, diperbesar, di zoom, dibalik, dikurangin, ditambahin cahayanya, brightness-nya, tujuannya biar gambar makin bervariasi. Jadi mobil banyak belajar dari berbagai kondisi. Lalu yang kedua itu adalah pre-processing. Gambar dipotong, di crop, di blur, diubah warnanya jadi UV biar kontrasnya itu lebih kuat, terus dikecilin ukurannya, dan terakhir denormalisasi. Nah, udah kayak manusia ya yang belajar dari berbagai kondisi cuaca dan pencahayaan kan. Setelah semua siap, masuk ke tahap training model. Model ini dibuat pakai library namanya TensorFlow dengan banyak lapisan layar yang meniru kerja otak manusia. Ada input layer yang buat menerima gambar, hidden layer buat ngerjain proses berpikir, ada output layer buat kasih hasil belok kanan, kiri, dan lurus. Trainingnya dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan dengan ratusan step per sesi. Tiap sesi setiap ngecek nilai loss, semacam nilai error. Kalau loss makin kecil berarti mobil makin pintar. Kalau loss makin gede ada yang salah, harus direvisi. Dan hasilnya luar biasa. Di training pertama akurasi masih 63%. Tapi di training kelima dengan data terbanyak akurasi naik ke 97%. Itu artinya dari 10 kali pengujian, mobil ini bisa ambil keputusan yang benar 9 atau 10 kali. Lebih stabil, lebih konsisten, dan lebih tangguh di berbagai kondisi. Kenapa bisa sehebat itu? Karena neural network punya kemampuan belajar. Dia gak cuma melihat, tapi juga bisa memahami pola. Makin banyak data, makin pintar dia. Lalu, bagaimana hasilnya? Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu hasilnya. Image processing sukses sebesar 70%, lalu neural network sukses sebesar 97%. Kenapa bisa gitu ya? Karena image processing gampang banget ngambek kalau cahayanya berubah. Kayak yang saya katakan tadi, cahaya dikit ada gelap dikit gagal, terang dikit gagal. Sementara neural network makin banyak data yang dipelajari makin pintar dia. Ibarat manusia, image processing itu kayak belajar dari contoh satu doang, sedangkan neural network itu banyak dari ribuan contoh dan berbagai kondisi. Jadi kesimpulannya, kalau mau cepat dan ringan, image processing oke buat awal. Tapi kalau pengen hasil yang lebih stabil dan akurat, neural network adalah juaranya. Penelitian ini keren banget ya, karena ngebuktiin kalau dengan alat sederhana kayak Raspberry Pi dan kamera mini aja, kita udah bisa bikin mobil yang bisa nyetir sendiri loh. Dan yang lebih penting, ini bukti bahwa anak bangsa juga bisa bikin teknologi yang gak kalah keren dari anak luar negeri. Masa depan itu gak datang tiba-tiba, tapi dibangun dari riset-riset kecil seperti ini. Dari garasi, dari lab kampus, dari mahasiswa yang penasaran dan mau coba. Jadi siapa tahu habis nonton ini kamu juga terinspirasi bikin inovasi selanjutnya. Karena siapa tahu mobil masa depan bisa lahir dari tangan kamu juga. Informasi yang saya sampaikan ini berasal dari jurnal yang dibuat oleh teman-teman kita, berasal dari Universitas Wiralodra di Karanganyar, Indramayu, yang berjudul Implementasi Algoritma Image Processing dan Algoritma Neural Network pada Prototype Autonomous Car berbasis Raspberry Pi. Jurnal ini dibuat oleh teman-teman kita yang bernama Muhammad Dandi dan Muhammad Fauzan. Dan jurnal ini juga dapat diakses di link berikut ini atau dapat klik link yang saya cantumkan yang berada di deskripsi video. Sekian dari saya, Michael Gunawan dengan NPM 62 dari Universitas Multidata Palembang.
Jika kalian tertarik pada video seperti ini, tolong berikan like, share, dan komen pada video ini. Dan saya ucapkan terima kasih. In this here video